Kalau untuk yang sometimes, kita tuh ketemunya mungkin sekitar 50%-an. Jadi beneran kayak di tengah-tengah gitu. Sometimes poisonous member. Sehingga meskipun di sini mengatakan bahwasanya emang frogs and toads itu tuh emang biasanya dikatakan berbahaya. Cuma berbahaya tingkat poisonous di sini ini tuh mungkin sekitar 50%-an. Sedangkan untuk yang usually dia masuknya sekitar 90%-an. Sehingga kalau kita refer dari penjelasan informasi di sini, mereka kan punya intensitas yang berbeda dan kita sampaikan sebagai bentuk false gitu. Ini terus ada lagi tuh apa ya yang lumayan menarik itu tuh dari ditambahkan sama kanan bahas yang prok soal D dan P dong Miss. Oke. Kita lanjutin. Nah, yang D sama yang E. Untuk yang D, the frog's natural habitat is becoming more and more developed. Kok bisa sih kita tuh isiin sama yang true ya? Informasi true di sini berarti kan membenarkan ya bahwasanya habitat alaminya katak ini tuh emang semakin berkembang. Nah, semakin berkembang ini rujukan utamanya itu tuh bisa teman-teman cek di soal development gitu deh dia tuh. Nah, ini kata kuncinya. This frightening scenario is in part the consequence of a dramatic increase over the last quarter century in the development of once natural areas of wet marshland. Ini harusnya wet marshland. Home not only to frogs but to all manner of wildlife. Di sini dia ketemu penjelasan bahwasanya emang adanya perkembangan development of the wet marshland. Jadi ini kan emang termasuk sama natural areas-nya mereka ya, yaitu natural habitatnya mereka. Dan ternyata mengalami perkembangan over the last quarter century. Lebih dari seperempat abad itu emang mengalami perkembangan. Sehingga kalau kita kembalikan sama soal yang di sini, frogs natural habitat becoming more and more developed berarti udah sesuai ya, udah benar ya, bahwasanya memang mereka itu makin berkembang gitu. Terus yang ini ada lagi, attempts are being made to halt the development of wet marshland. Informasi di sini emang kenapa sih kok kita bisa isiin sama yang not given ya? Informasi not given-nya tuh sedikit perbedaannya di sini sih teman-teman. Informasi attempts are being made to halt berarti kan informasinya itu tuh menekankan bahwasanya memang ada kesengajaan untuk membuat perkembangannya ini tadi itu tuh bisa berhenti. Emang ada bentuk yang disengaja ya, on purpose. Terus, informasi utama on purpose ini tadi, kalau teman-teman kembalikan sama penjelasan perkembangan-perkembangan yang bagian sini. Utamanya di bagian sini, ya. Kita kan mengetahui bahwasanya natural areas-nya ini tadi itu tuh emang mengalami perkembangan. Cuma, di sini kita nggak tahu apakah ada alasan tertentu kenapa kok spesies katak tertentu itu tuh bisa menghilang dari lokasi-lokasi yang sangat hampir nggak pernah disentuh oleh tangan-tangan manusia. Terus di sini tuh banyak banget dikatakan bahwasanya for it is not that amphibian species are extremely sensitive to environmental variation in temperature and moisture levels. Bahwasanya mereka-mereka ini memang sangat sensitif untuk perubahan suasana atau kondisi alam ya. Dilihat dari temperaturnya iya, dilihat dari tingkat kelembapan juga iya. Sehingga informasi di sini tuh kita tuh kayak jadi agak mempertanyakan at the end. But we might be increasing our output of air pollutants to levels that may have already become irreversible. Frogs could be inadvertently warning us of a catastrophe. Jadi informasi utamanya kita tuh merujuk sama bagian sini. But we might be increasing our output of air pollutants. Karena di sini kita nggak ketemu informasi yang oke, kita sengaja menaikkan tingkat polusinya ke lingkungan sehingga nanti itu tuh bakal terpengaruh kata-katanya bakal terpengaruh dan mereka bakal banyak yang mati. Sama sekali tidak ada penjelasan bahwasanya manusia kita ini tuh secara sengaja melakukan polusi-polusi tadi untuk memfokuskan pada ini tadi pengontrolan dari spesies yang ada di kata-kata. Sehingga informasi might ini kan kurang lebih mirip kayak penjelasan kemarin teman-teman. Waktu kita isiin might, may, perhaps, maybe, probably. Itu tuh masuknya untuk penjelasan yang kita sendiri tuh nggak yakin. Di bagian sini kita nggak yakin, sedangkan soalnya sendiri dia tuh menggunakan bentuk yang sangat yakin. Bentuknya tuh konfirmasi, memang ada unsur kesengajaan
untuk menghentikan perkembangan dari wet marshland. Sehingga karena informasi kalau kita rujuk di bagian atas kan emang nggak yakin, kita sampaikan dalam penjelasan not given. Gitu. Ini untuk penjelasan yang D sama yang E. Terus disambung dari Kak Petrus, Kak mau tanya yang D, bagian sini. Jadi development di passage kan kesannya negatif atau dirusak, tapi di statement bawah, develop saya karena positif atau justru dilestarikan seperti itu, Kak. Ternyata bukan ya, Kak. Nah, iya, kalau ngomongin masalah develop di sini, Kak, informasinya itu tuh kita masih belum dapat apakah positif atau negatif ya, Kak Petrus, dari penjelasan yang atas itu tuh. Cuma terlepas apakah dia itu kesannya positif atau negatif, yang agak berbeda tuh di sini. Untuk yang bagian terakhir kan ini jelas-jelas ya, memang ada polusi, yang mana nanti itu tuh bisa mengontrol jumlah katak, karena katak ini tuh emang terpengaruh sama suhu dan juga tingkat kelembapan. Nah, di situ bisa kita katakan bahwasanya informasinya itu tuh negatif untuk kalimat yang terakhirnya di sini ya. Tetapi Kak, untuk bagian development ini, dari bagian development ini tuh sama sekali tidak ada penjelasan, oke ini detrimental, oke ini tadi itu tuh positif, negatif, atau mengarahkan ke bentuk yang seperti apa. Karena di sini kita juga mengetahui bahwasanya lokasi rainforest yang ada di Southern Hemisphere ternyata hampir tidak terjamah tangan manusia gitu. Jadi ada beberapa penjelasan yang manusia di daerah sini tuh nggak menjamah loh, tetapi di daerah sini kenapa kok ada spesies katak tertentu itu tuh yang makin menghilang gitu. Jadi bisa dikatakan untuk masalah development-nya benar di sini ada development. Cuma apakah ini positif atau negatif? Kita masih belum mendapatkan penjelasan untuk setengah dari paragraf yang awal gitu. Nah, ini untuk penjelasannya teman-teman. Gimana? Apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman? Oke, udah dikasih jempol sama Kak Rafael, terus dari Kak Petrus, oke bisa Kak. Dari Kak Sandra juga udah oke. Nah, ini ya. Kalau ngomongin masa pembahasan di sini itu tuh tipsnya kembali lagi kayak yang kita lakukan kemarin. Ketika kita fokus sama satu kata kunci, apakah kata kunci ini tadi itu tuh emang sama oleh penjelasan di atas atau enggak? Terus yang di bagian bawah sini ya, yang pengen aku ingatkan itu tuh tidak semua penjelasan itu tuh harus 100% dia langsung dirujuk sama bagian tertentu. Teman-teman tuh mungkin harus cek penjelasan-penjelasan di kelas selanjutnya, apakah mungkin ada bantahan atau mungkin dukungan dari statement yang ada. Termasuk kayak soal nomor 2 ini, kalau kita lihat dari klausa pertama paragraf 2 ini kan kesannya benar ya. Oh iya, psychological science emang ada hubungan antara screen use dan juga adolescent well-being. Tetapi penjelasan itu dibantah oleh klausa di bagian selanjutnya. It still routinely fails. Sehingga aku sarankan sama teman-teman ketika mengerjakan soal apapun itu, termasuk kayak soal kayak gini, nanti itu tuh jangan hanya fokus sama rujukan utamanya, tetapi cek klausa di belakangnya apakah mungkin berupa bantahan, apakah support, atau mungkin kata-katanya netral. Nah, ini bisa sangat membantu kita untuk menekankan bahwasanya, oke, ini emang benar nggak ada bantahan atau oke ini salah karena emang dikatakan it still routinely fails gitu. Terus ada lagi nih yang pengen aku ingatkan sama teman-teman, ternyata masih banyak banget yang isiin soal yes no not given ini dengan format true false not given. Ini aku ingatkan kembali ya. Nanti waktu teman-teman post test terus ada lagi itu waktu teman-teman official test, kalau misalnya format yes no not given ini diisi pakai true false not given, semua jawabannya teman-teman bakal dihitung sebagai salah. Gitu ya, kan sayang banget. Terus yang kedua, jangan sampai ada yang memberikan singkatan. Karena ternyata jawaban yang kemarin ada yang diisi sama teman-teman itu diisi pakai true diisi T, not given NG. Terus ini yes-nya pakai IY, no-nya pakai N. Itu tuh juga akan disalahkan. Jadi sekali lagi, untuk format jawabannya, teman-teman harus teliti apakah soal yang kita kerjakan mintanya letter aja ABC-an, apakah mintanya kata-kata maksimal 2 kata, atau mungkin formatnya yes, no, not given seperti ini, harus teman-teman teliti. Dan dibiasakan ya, kalau nanti mungkin ada yang ambil paper nih, kasih lingkaran.
kasih garis bawah nih, ini tidak boleh lebih dari 2 kata, ini cuma letter aja. Sehingga perintah satu section ke section yang lainnya, itu tuh kita nggak kehilangan fokus. Bahwasanya emang ada yang berubah, ada yang berbeda dari penjelasan atau pengertian di bagian sebelumnya. Gitu. Dari Cassandra, saya lupa banget. Nah ini hati-hati ya teman-teman, karena masih banyak ternyata diisiin pakai proof of condition. Terus disampaikan sama Kak Petrus, Kak maaf yang passage screen time statement nomor 1 tadi bagian yang membantah tersebut. Oh bukan nomor 1 Kak, yang nomor 2. Jadi soal nomor 2, tadi kan kita sempat membahas juga ya, bahwasanya kata kunci psychological science can explain the connection between computer use and mental and physical health problems in teenagers. Ini kan ternyata banyak juga yang isiin pakai jawaban yes. Cuma dari jawaban ini, kenapa sih kalau kita bisa isiin sama yang no? Informasi rujukan nomor 2 ini, Kak. Kita kan bisa isiin sama yang paragraf kedua, kalimat pertama ya. Di sini dikatakan bahwasanya ketika ada yang mengatakan bahwasanya psychological science itu tuh memiliki hubungan di antara ini, ternyata masih gagal untuk memberikan bukti-bukti yang high quality, transparent, objektif dari ke stakeholder ataupun masyarakat secara luas. Sehingga informasi yang dikatakan membantah ataupun kayak menekel gitu ya, dari itu. Ini kita bakal dapatkan dari penjelasan di kelas setelahnya dari kita menemukan lokasi rujukan utama. Gitu. Makanya karena ada yang menekel, karena ada yang membantah, nah kita bisa isiin nomor 2 ini sama jawaban yang no. Gitu. Untuk yang nomor 1 saya minta tolong dijelasin boleh Kak untuk yang nomor 1 di sini. Nah kita cek dulu nih. Viewing an electronic screen before going to sleep at night is harmful. Di sini mengatakan bahwasanya kalau kita nonton electronic screen sebelum kita tidur itu tuh dia dirasa sangat bermasalah ya atau harmful, itu tuh berbahaya buat kita. Terus kenapa sih jawabannya di sini kita bisa isiin sama yang no. Informasi rujukan utamanya teman-teman tuh bisa cek utamanya yang bagian sini nih. Ini aku baca dari awal ya. It counters claims that teenagers' mental and physical health could be damaged by excessive screen time. Jadi penjelasan di atas, informasi itu tuh dia meng-counter atau menolak yang mengatakan bahwasannya kesehatan mentalnya remaja sama fisikalnya mereka itu tuh emang karena screen time yang berlebihan. Karena kita nonton ataupun kita ada di depan layar yang berlebihan. Ini membantah ya. Even just before bedtime, being online, gaming, or watching TV is not damaging to young people's mental health, study author said. They question the methodology of previous studies. Di sini tuh mengatakan bahwasanya bahkan sebelum kita tidur, waktu kita itu tuh online, entah itu tuh kita mau nge-game atau mungkin nonton televisi, tidak merusak mental dari anak-anak muda. Tidak merusak ini adalah kata kunci utama. Kenapa kok dia itu tuh bertolak belakang sama tambahannya is harmful. Di sini kan dia mengatakan berbahaya. Cuma yang bagian atas ternyata dia mengatakan tidak merusak. Sehingga informasi utamanya di bagian sini tadi itu tuh kita bisa isiin ke bentuk no gitu. Gimana dari Kak Petrus, apakah penjelasan yang bisa diterima? Oke, udah selesai. Nah, kalau gitu kita bakal lanjutin sama penjelasan yang di tipe soal selanjutnya ya teman-teman. Untuk di soal-soal selanjutnya di sini, kita bakal mendapatkan tambahan-tambahan yang masuknya untuk teori dari reading terakhir-terakhir ya, yaitu multiple choice. Terus ada lagi nanti di belakang kita ketemu labeling diagram, sama untuk yang short answer. Untuk tipe yang pertama, multiple choice, ini kayaknya bukan tipe yang baru buat teman-teman, karena semuanya juga udah paham nih bahwasanya nanti satu soal akan diikuti 3-4 option yang disediakan. Terus kalau ngomongin masa bentuknya, formatnya nanti, kita isiin pakai jawaban ABC dan seterusnya. Dalam pengerjaan multiple choice ini, strategi yang bisa kita aplikasikan pertama adalah read the first question and underline the keywords. Kita bisa mulai untuk approach dari pertanyaannya dulu, kita analisis kebutuhan dari pertanyaan-pertanyaannya itu tuh masing-masing fokusnya ke apa, baru nanti kita bakal cek ke passage kira-kira mana yang sekiranya paling cocok.
Terus yang kedua, read the text from the beginning, simultaneously scanning it for the information that relates to the question. Once you found the keywords or the synonyms in the text, look for the answer. Jadi kalau kita udah ketemu nih, waktu kita scanning gitu ya, ini lokasinya ada di paragraf kedua, line keberapa. Ya udah, kita fokus ke situ untuk mencari tahu lokasinya itu tuh ada di mana. When you found the answer, read the next few lines of the text to make sure that it is correct. Ini juga agak nyambung sama penjelasan yang atas, utamanya untuk pelatihan yang yes, no, not given, di mana kata kunci utamanya itu tuh mungkin bisa kita dapatkan, tapi kita harus pastikan dulu apakah kalau saya mengikuti di belakangnya itu tuh emang mendukung atau bahkan membantah dari apa yang kita temukan di lokasinya. Terus ada lagi nih, untuk lokasi kita baca. But now read the text from the place when you stopped the last time. Kalau misalnya nih, teman-teman tuh ketemu ya, ini jawaban soal nomor 1 ada di passage pertama, line ketiga. Terus untuk jawaban soal nomor 2, ternyata paragraf kedua, line pertama. Untuk mencari lokasi paragraf nomor selanjutnya, teman-teman itu tuh tidak perlu kembali lagi ke bagian yang awal, karena rata-rata mereka bakal disampaikan secara berurutan. Kalau kita ketemu nomor 2 di sini, nomor 3 itu bisa teman-teman cek di bagian bawah-bawahnya. Gitu. Terus sama yang terakhir nih, if you prefer another strategy, you can use it too. Karena definisi strategi yang cocok buat kita tuh bukan cuma masalah ini yang paling banyak aku dengar, ini yang paling banyak dirasa bermanfaat, ini yang paling efektif kata kebanyakan orang. Mungkin di sini teman-teman bakal menemukan satu tips ke tips yang lain, satu metode ke metode yang lain, cuma yang absolut teman-teman butuhkan atau yang cocok bagi teman-teman, itu tuh yang kita rasa cukup nyaman, cukup efektif di waktu, dan kita mendapatkan jawaban dengan lebih maksimal. Gitu. Terus kalau buat tips, ini kurang lebih sama kayak penjelasan di atas. Dan yang paling penting kalau misalnya ya kita tuh ketemu penjelasan soal yang udah jelas-jelas salah, teman-teman tuh bisa melakukan eliminasi. First are the answers which are obviously wrong. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan soal yang punya 4 option, A, B, C, D. Wah ini yang A ini jelas salah nih, kasih X. Yang D nih, wah ini udah ada kontradiksinya nih, ini salah nih. Oke, kasih X. Sehingga fokus utama kita itu tuh 50-50 ke sisa 2 option yang tersedia. Cuma kalau ya kita itu tuh terfokuskan pada semua option yang ada, kita malah oke ini kayaknya masuk akal, ini juga wah ini jangan-jangan ini bisa digunakan sebagai jawaban yang benar nih. Terus ini tuh ini kayaknya juga agak sama kayak maksud passage, ini juga kayaknya cukup benar. Sehingga waktu kita tuh kasih penjelasan ini tuh inti utamanya apa, tidak kita filter, tidak kita kerucutkan sama sekali, dan malah menyulitkan kita untuk kasih penjelasan yang sesuai pakai yang mana. Cuma kalau teman-teman nanti mengeliminasi penjelasan-penjelasan yang jelas-jelas, oke, nggak mungkin nih isiin pakai yang A, nggak mungkin isiin pakai yang D. Nanti kan konsentrasinya 50-50 ke sisa 2 option. Gitu. Terus untuk latihannya, kita bakal mulai dari exercise 1 is violence in need. Ini dapat passage yang pendek-pendek di beberapa soal latihan. Jadi tugasnya teman-teman di sini itu bukan cuma masalah menemukan jawaban yang paling tepat ya, tetapi di kesempatan kali ini harapannya juga bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari tahu pola-pola pengembangan soal. Perasaan ya, ini tuh udah disebutkan, ini udah disebutkan juga, cuma kenapa kok kita ambil jawaban yang sini? Nah, kita bakal belajar untuk memahami pola-pola soal ataupun prioritas soal. Kenapa kok memilih satu jawaban yang lain dibandingkan jawaban yang selanjutnya? Padahal dua-duanya sama-sama disinggung. Fokusnya di situ. Ini untuk exercise pertama diikuti sama totalnya 4 nomor. Terus untuk exercise kedua RD Sester diikuti sama totalnya 4 nomor. Exercise ketiga ngomongin masalah kopi juga diikuti sama totalnya 4 nomor. Sedangkan untuk tipe soal selanjutnya dari labeling diagram. Jadi tipe labeling diagram seperti ini, rata-rata itu tuh bakal diikuti sama gambar, tetapi masih ada passage utamanya. Jadi misalnya ya, ini bentuknya passage, terus ini tuh bentuknya gambar. Nah, rata-rata soal-soal di labeling diagram bakal meminta kita untuk kasih nama bagian-bagian tertentu dari gambar tersebut. Jadi misalnya ya, ini ngomongin masalah mikroskop. Mikroskop penjelasannya begini-begini, bla bla bla, macam-macam gitu detail. Di dalam gambarnya, kita mendapatkan satu foto soal mikroskop, bagian sini untuk namanya nomor 37.
Yang bagian sini ditunjuk isian nomor 38. Bagian sini isian untuk 39. Misalnya ya. Nah, berarti tugasnya teman-teman, kalau soalnya seperti itu tuh harus memberikan nama ataupun memberikan label dari bagian-bagian mikroskop yang emang ditunjuk. Misalnya nih, nomor 37 ini untuk lensa objektif. Terus 38 ini untuk meja pengamat. Terus ada lagi yang bagian sini ini untuk yang bla bla bla. Nah, dari sini tuh kita akan fokus untuk memberikan nama dari tambahan-tambahan yang emang sesuai dari apa yang disampaikan oleh passage. Terus ada lagi nih, mungkin berkenaan sama pola letusan dari kembang api. Ngomongin kembang api sejarahnya begini, terus untuk pola-polanya seperti ini namanya apa, pola ini namanya apa. Kita mungkin bisa juga ketemu soal-soal yang memberikan gambar masing-masing. Misalnya ya, nomor 30. Nomor 30 ini, dia itu tuh modelnya tipe kembang api yang awalnya kayak lingkaran gitu, lingkaran kecil-kecil, terus di ujung-ujungnya ternyata ada kayak duri-duri gitu. Nah, ini dinamakan sebagai bla bla bla. Terus untuk letusan yang kedua. Di letusan yang kedua ini, ternyata tengah-tengahnya itu tuh ada pola-pola kayak mau bentuknya segitiga, mau bintang, ada yang bentuk kayak lingkaran kecil-kecil, terus yang bagian luarnya ternyata bentuknya lingkaran. Nah, dari sini namanya itu tuh untuk kembang api apa. Terus yang ketiga nih, bentuknya begini, berarti kembang api apa. Soalnya kalau kita perhatikan, informasi dari labeling diagram ini, temanya itu tuh nggak cuma satu aja. Informasi yang kita temukan di sini, bentuknya itu tuh ada yang teks dan juga ada yang berupa gambar. Mungkin gambarnya bisa berkenaan sama technical drawing, ada lagi itu tuh deskripsi dari natural world, atau mungkin berupa proses ataupun plan. Jadi, tugas kita di sini bukan cuma masalah, oke, harus kasih nama, oke, harus kasih apa. Teman-teman harus lihat dulu penjelasan yang kita tuliskan itu tuh untuk fungsi apa, dan kita bakal memberikan penjelasan-penjelasan ataupun jawabannya sesuai sama perintahnya. Kayak bentuk kembang api barusan, atau mungkin bentuknya kayak mikroskop. Bisa juga itu tuh berupa kayak proses. Ini satu kotak, terus dikasih anak panah ke kotak yang lainnya, dikasih anak panah lagi ke kotak yang lainnya. Ada juga tipe yang seperti itu. Itu sehingga kalau kita simpulkan, strategi yang cukup efektif untuk menyelesaikan soal labeling diagram adalah satu, read the text, underlining new terms and important names. Ini sangat absolut nih, karena rata-rata untuk soal-soal dari labeling diagram, kebanyakan itu kan bakal mencari tahu istilah-istilah yang baru, teman-teman. Sehingga dengan adanya istilah baru seperti ini, nanti itu tuh kita bakal lebih mudah untuk mencari tahu nama-nama dari apa yang ditunjuk. Terus yang kedua, look at the diagram and think which parts of it you can label. Jadi di sini tuh kita bisa fokus untuk ke tambahan-tambahan utamanya. Dia itu tuh bisa dimulai dari nomor yang berapa. Tidak harus kita mulai 1, 2, 3. Tetapi kalau kita yakin dulu 2, 3 baru ke 1, juga nggak ada masalah. Terus ada lagi nih, yang selanjutnya, check your assumptions by looking back at the underlined terms and label the parts you're sure of. Sama yang terakhir, if there were some unlabeled parts left, check the diagram for keywords. Gitu. Terus untuk tipsnya itu ini sih, karena rata-rata soal labeling diagram ini banyak banget yang fokus sama istilah baru, nggak ada salahnya teman-teman tuh mendahulukan new terms, di garis bawahi, dikasih lingkaran, dikasih tanda bintang, sehingga nanti kalau mau menavigasi itu tuh bakal lebih gampang. Gitu. Ini untuk penjelasannya. Terus untuk pelatihan soalnya nanti kita dapat yang Dumb Beatles. Dumb Beatles untuk soalnya bisa teman-teman cek di bagian sini. Silahkan diperhatikan formatnya nanti itu tuh berupa jawaban seperti apa, apakah disediakan option jawaban, nanti itu tuh mana yang merupakan option jawaban dan juga mana yang merupakan keterangan penjelasan, biar nanti teman-teman nggak ketukar. Gitu. Ini untuk yang soal labeling diagram. Terus kita bakal lanjutin sama yang short answer question. Untuk short answer question di sini, tipe soalnya itu tuh rata-rata dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Misalnya, when will the event be held? Tanda tanya. Atau mungkin where is the location of bla bla bla, kasih tanda tanya. Jadi banyak banget soal-soal short answer question ini yang diawali sama 5W1H. Tugasnya teman-teman di sini untuk memberikan jawaban-jawaban
yang diatur apakah nanti minta satu kata, apakah maksimal 3 kata, apakah mungkin bisa kombinasi sama number, karena penjelasan-penjelasan di sini cukup mirip sama formatnya kemarin kita ngerjain filling the blank, baik untuk yang tipe table, tipe sentence completion, ataupun tipe yang summary completion. Di sini juga sama, kita bakal diminta untuk isiin kata-kata yang pendek. Terus kalau untuk tambahan yang lainnya nih, useful information about short answer question. 1. You should complete statements or answer questions with words taken from the text. Kalau nanti kita mendapatkan perintah from the text, from the passage, nggak peduli, nanti itu dapat tipe soalnya buat yang manapun itu, dia itu tuh tidak boleh ada modifikasi. Kalau emang bentuk aslinya questions, oke, dalam bentuk yang jamak, jawabannya berarti dalam bentuk yang jamak juga. Kalau ini singular, oke, singular juga. Sama sekali tidak boleh ada modifikasi dari bentuk asli di passage. Terus ada lagi yang kedua, you were given a word limit. Ini sama kayak yang aku sampaikan sebelumnya ya. Soalnya mintanya gimana? Apakah minta 1 kata aja, 2 kata, 3 kata, atau gimana? Nah, fokusnya ke situ. Terus ada yang ketiga, questions follow the order of the text. Urutan-urutannya umumnya sangat berurutan. Terus ada lagi, untuk yang terakhir itu tuh ngomongin masalah kata kunci yang dia bisa disampaikan dalam bentuk sinonim atau parafrase. Karena initial meaning-nya itu tuh mungkin masih ada, cuma tidak semuanya kan 100% diambil di copy dari teksnya ya. Jadi pasti ada parafrase sinonim dan kita harus hati-hati. Gitu. Terus ini tambahan-tambahannya kayak navigasi, scanning, terus ada lagi word limit, ada lagi itu tuh ngomongin word limit juga. Terus untuk latihannya sendiri, exercise 1 kita ketemu peanut allergy yang diikuti sama totalnya 4 nomor. Exercise yang kedua, museum, di sini diikuti sama totalnya 4 nomor. Silakan teman-teman perhatikan ya. Ini perintahnya berapa kata maksimal, dan nanti apakah kita bisa melakukan modifikasi atau enggak. Terus tips lainnya tuh ini, waktu kita mengerjakan soal-soal short answer, ada beberapa nomor itu tuh yang biasanya kan punya tambahan preposisi ataupun punya tambahan satuan data ya. Di sini teman-teman itu tuh biasanya tidak disarankan untuk menuliskan kata kunci yang disebutkan oleh soal. Jadi misalnya, ini nggak ada di sini. Misalnya itu tuh kita ketemu sebuah soal yang mengatakan in what year bla 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 happened, tanda tanya. In what year bla 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 happened. Nah, kalau kita bilang in what year, in ini kan dia udah ada preposisinya ya. Kalau misalnya teman-teman isiin lagi, oh ini kejadiannya di tahun 2001. In 2001. Itu tuh kurang tepat teman-teman. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita tuh mau kasih penjelasan dari in what year ini kan preposisinya itu tuh udah digunakan oleh soal. Jadi kalau misal kita udah ketemu jawaban yang emang disampaikan oleh soal, otomatis jawabannya nanti itu biasanya tidak menggunakan kata kunci yang tadi. Termasuk kalau misalnya kita itu tuh ketemu sebuah soal yang emang memiliki satuan tertentu. Misalnya itu tuh kita ketemu kayak gini nih, how many students join the competition? Terus dia itu tuh jawabannya 10 students join the competition. Berarti benar ya, 10 siswa. Terus kalau kita kebiasaan punya tulisan yang pokoknya kalau angka ini nih harus ada satuannya. Kebiasaan kita waktu zaman sekolah harus ada satuan. Ini 10 apa nih? 10 hektar, apakah 10 siswa, atau mungkin 10 biji, atau 10 cm kubik, atau apa. Nah, kita tuh harus jelas untuk kasih satuan. Cuma pada soal kali ini, satuannya nanti mungkin tidak kita butuhkan di beberapa situasi kalau dia tuh tergolong atau masuk disinggung oleh soalnya. How many students join the competition? Tanda tanya, kita isiin 1, 0 gitu aja. Gitu. Ini beberapa situasi yang cukup sering aku temukan untuk short answer, karena meskipun jawabannya benar, cuma kalau teman-teman nanti isiin jumlah kata yang mungkin agak banyak sedikit, atau dia itu tuh menyalahi aturan nih, kembali lagi sama ini perintahnya. Apakah kita bisa menyampaikan angka? Apakah kalau kita sampaikan angka, nanti itu bisa dikombinasikan sama kata-kata, atau mungkin tidak boleh ada kombinasi angka dan juga kata-kata? Nah, absolutely tetap ke situ ya. Jadi di beberapa situasi kayak misalnya ada tambahan preposisi,
Terus ada lagi tuh tambahan-tambahan satuan. Kalau perintah soalnya itu tuh tidak memungkinkan untuk kita kombinasikan antara kata-kata dan angka tadi. Nah, ini nggak mungkin gitu. Jadi si penjelasan untuk materi kita hari ini yang terakhir dari multiple choice, terus ada labeling diagram, sama yang terakhir untuk short answer. Nah, gimana dari penjelasannya? Apakah bisa diterima sama teman-teman? Sejauh ini dari Cassandra sama Karavel udah kasih jempol, udah aman nih berarti. Nah, kita bakal lanjutin sama latihannya kalau gitu. Untuk latihan yang awal-awal, teman-teman dapat passage yang pendek-pendek, jadi kita nanti bakal banyakin sedikit untuk jumlah latihannya ya. Dimulai dari multiple choice yang pertama untuk latihan halaman 50 is valence in it. Untuk yang pertama halaman 50, terus ke bawah itu tuh kita bakal ngerjain semua soal dari multiple choice, sama satu latihan lagi untuk labeling diagram di sini. Terakhirnya berarti sampai halaman 56. Ini. Dari Kak Anantaka itu yang di diagram itu pilihan jawabannya yang ada di dalam kotak ya? Iya, benar Kak. Yang ada di dalam kotak ini merupakan pilihan jawabannya ya. Tidak semua labeling diagram akan disertai sama option. Cuma pada soal kali ini, teman-teman bakal disertakan option dan silakan dipilih dari beberapa jawaban yang disediakan. Gitu. Terus Kak ngomongin masalah waktu pengerjaannya. Sekarang kan jam 9:47 ya. Nanti kita bakal mulai diskusi 10:25. Bagi teman-teman yang per 10:25 nanti belum selesai, boleh disampaikan, Miss boleh minta tambah 5 menit nggak? Miss kurang 3 soal belum selesai. Dari yang kita sepakati 10:25. Gitu. Untuk sekarang boleh teman-teman kerjakan dulu ya latihannya. Nomor 2-nya Kak Sandra. Nomor 3-nya diisi Kak Ananta, terus terakhir nomor 4 bisa diisi sama Kak Petrus. Saya nomor 2 ya, Kak? Iya, benar Kak Sandra. Yang nomor 4, kalau Kak Petrus udah ketemu jawabannya boleh disampaikan ya, sambil kita bahas-bahas dari yang pertama. What did the archaeologists in Southern Germany discover? Untuk nomor 1 ini disampaikan Rafael B, yaitu graveyard containing 50 postcards. Iya, benar nih. Benernya tuh gini, waktu teman-teman isiin jawaban yang D ini kan sebenarnya juga disinggung sama soal ya, sama passage-nya nih. Cuma kenapa dari dua aspek B sama D, tapi kita lebih memilih untuk jawaban yang B. Salah satu pertimbangan ya, teman-teman tuh boleh juga ya untuk kasih pertimbangan yang masuknya itu tuh ini lokasinya sebagai apa, posisinya dia sebagai apa pada paragraf tersebut. Karena kalau kita perhatikan pada rujukan utamanya,
apa yang ditemukan sama Germany archaeologist ini, dia kan masuk sama bagian TS nih teman-teman. Kemarin kita sempat belajar ya, waktu di bagian materi matching heading, bahwasanya satu paragraf kayak gini, umumnya tuh kita bakal menemukan TS, SS, bahkan sampai ke SD. Nah, yang digunakan sama soal ini tuh dia tanyanya kayak gimana? Apakah teman-teman ketemu, oke, dia digunakan sebagai poin utama, kan nggak mungkin. Kita akan masukin untuk yang bagian SS-nya ya. Kita bisa prioritaskan karena pertanyaannya di bagian TS, jawabannya diarahkan sama TS juga. Archaeologists in southern Germany discovered a maze grave containing 54 skeletons. Baru nih, kalau kita ketemu tambahan kata they ini kan termasuk peran yang menekankan kata ganti tertentu ya, dan sifatnya kalau kita tuh udah memaparkan poin utamanya ngomongin masalah apa, highlight-nya itu tuh kayak gimana, nah barulah kita bakal menggunakan bentuk-bentuk yang sekiranya itu tuh digunakan sebagai kata ganti, kayak they, terus ada lagi them, ada lagi it. Ini ciri-ciri bahwasanya mereka bukan merupakan TS, melainkan penjelas, karena kata kuncinya pasti diperkenalkan di bagian sebelumnya. Gitu. Terus kita lanjutin. Kenapa sih kok kita nggak cocok sama tambahan ini tadi? Ya, karena posisinya tadi, sekali lagi dia itu tuh ketemunya untuk yang bagian SS. Nah, karena ini tadi yang ditanyakan bagian TS-nya dia, otomatis lebih kita prioritaskan yang containing 34 skeletons, meskipun jawaban ini juga disediakan oleh option soal. Gitu. Ini untuk yang B ya. Terus yang nomor 2 kita lanjutin. Why did scientists suggested that those people were killed whilst running away? Nomor 2 ini disampaikan sama Cassandra untuk yang D. Their skeletons didn't show any signs of defensive wounds. Iya, udah bener nih. Kalau kembali sama rujukan utamanya, perasaan ya, dia itu tuh juga menyimpulkan ada yang menyebutkan A, yaitu their skeletons showed signs of fatal trauma. Cuma kok bisa diisiin sama yang D? Karena kalau teman-teman perhatikan, kata kunci ini kan dia ada hubungannya kayak sebab akibat ya sebenarnya. Dari hal ini, makanya disimpulkan bahwasanya bla bla bla. Terus kalau kita kembalikan sama rujukan utama di paragraf kedua, all of these skeletons showed signs of fatal trauma, including head wounds. None of them showed any signs of defensive wounds, suggesting they were killed whilst running away. Ini kan fokus utama pada soal. Yang ditanyakan dia itu tuh masuknya untuk posisi SS, sehingga kata kunci utama yang kita temukan di sini, dia itu tuh bisa kita prioritaskan dibandingkan kita masukin untuk fatal trauma. Itu ini untuk yang jawabannya nomor 2 ya. Terus untuk jawaban soal nomor 3, why do human beings fight according to the article? Nomor 3 ini Kananta isiin yang A, yaitu because they have been fighting wars for thousands of years. Nah, nomor 3 boleh diisi sama yang C ya, Kak. Yaitu because humans inherited predilection for warfare from their ape-like ancestors. Pertimbangannya itu tuh gini nih, teman-teman. Kalau kita ketemu tambahan-tambahan yang mengarahkan, ini kesimpulan. Ini tuh masuk ke poin utama pembahasan sebuah artikel. Rata-rata, kalau teman-teman perhatikan artikel ataupun passage yang diarahkan untuk formal, terus ada lagi buat yang akademik, mereka tuh punya isi yang kurang lebih cukup mirip. Misalnya ya, paragraf pertama umumnya itu tuh dia bakal diarahkan untuk background atau mungkin pembuka, ancang-ancang, bahkan kayak ke pemaparan materi. Ini tuh sebenarnya ngomongin masalah apa. Terus untuk yang bagian di belakang-belakangnya sini, tengah-tengah sini, dia itu tuh biasanya disebut sebagai body paragraph. Body paragraph biasanya masih berkenaan sama poin di atas, tetapi dia itu tuh bakal menyampaikan informasi yang cukup spesifik. Misalnya ya, kalau teman-teman tuh ketemu sebuah artikel yang berkenaan soal spesies tertentu gitu, kita ngomongin lumba-lumba gitu ya. Nah, secara umum untuk tambahan gambaran generalnya, kita ketemu nih lumba-lumba merupakan spesies yang begini secara gambaran kasarnya ya. Terus untuk paragraf di bagian body 1 ini, mungkin dia itu tuh berusaha fokus sama satu poin untuk poinnya ke physical appearance. Ternyata ada berat lumba-lumba itu tuh sekitar berapa kilogram, terus panjangnya berapa meter, warnanya itu tuh kayak apa. Untuk yang bagian sini lebih ke bagaimana cara dia itu tuh untuk berburu makanan, begini, dan seterusnya. Terus yang terakhir nih, body ketiga fokus ketika dia itu tuh bermigrasi, migrasinya begini, dan seterusnya.
rata-rata poin-poin yang kita temukan pada bagian body itu tuh mengarahkan sama satu topik spesifik ataupun satu main point spesifik. Sedangkan untuk yang bagian paragraf terakhir, cukup umum kita temukan dia itu tuh memiliki fungsi sebagai wrap up dari penjelasan yang bagian atas. Mau teman-teman sebut sebagai conclusion bisa, summary bisa, rata-rata seperti itu. Memang ada sih beberapa artikel itu tuh yang tidak ditutup sama paragraf conclusion, tapi lebih banyak lagi, kita tuh ketemu soal-soal yang biasanya ditutup sama paragraf conclusion. Kemudian, kalau kita balik sama soal di nomor 3 ya, emangnya kenapa sih kok perasaan ya kata kunci A ini disebutkan, terus ini simpanse juga disebutkan, yang D ini enggak. Tapi kita bisa isi sama jawaban yang C, karena informasi humans inherited predilection ini, dia itu tuh disampaikan oleh paragraf terakhir untuk memberikan kesimpulan. Bahwasanya kesimpulannya, dari penjelasan Z saja, Z ini kan merujuk ke atas ya. We have inherited our predilection for welfare for our black ancestor. Terus kalau misal teman-teman bandingkan sama yang thousand years, ada lagi tutus simpanse, ini dia kurang tepatnya dari segi yang seperti apa? Masuknya kan ke paragraf body nih teman-teman. Fokus utama untuk membandingkan ke spesies yang lain, udah beribu tahun juga. Nah ini bukan termasuk pertimbangan untuk dimasukin ke kata kunci kayak summary ataupun conclusion. Gitu. Ini pertimbangan utama kalau misalnya teman-teman tuh dapat sebuah soal yang menanyakan inti utama. Soalnya kalau untuk penjelasan inti utama seperti ini, kadang tuh ada juga poin-poin utama yang bisa kita temukan di paragraf introduction atau ada lagi untuk yang paragraf conclusion. Sama halnya kayak ini waktu kita sekolah pelajarannya bahasa Inggris, teman-teman ada juga nggak ya materi buat mencari tahu ide pokok. Jadi ide pokoknya itu tuh kadang kita bisa menemukan main idea-nya, dia itu tuh ada di pemaparan ide utama atau biasanya disampaikan juga untuk yang paragraf terakhir. Jadi dari beberapa pertimbangan itu nanti teman-teman bisa arahkan sama yang bagian paragraf terakhir karena posisi udah perang ribuan tahun, simpanse juga, ini kan mereka dalam posisi yang sama untuk paragraf body gitu. Terus aku sambil cek-cek ke chat Zoom ya. Dari Kak Petrus. Kak maaf banget, kayaknya aku miss waktu Kakak jelasin TSS sama SD, singkatan dari apa. Nah, itu Kak, masuknya itu tuh sebenarnya masuk ke pengembangan ide. Utamanya bakal kita butuhkan nanti di belakang buat speaking part 3, sama ada lagi itu tuh untuk yang writing task 2 ya. Yang pertama, TS. TS itu merupakan topik sentence yang mana main idea, atau kalau kita bandingkan sama reading yang kemarin, dia adalah heading yang sedang kita cari. Terus yang kedua, kita ketemu supporting sentence, yang mana supporting sentence ini tuh merupakan explanation dari poin di atas. Sama yang ketiga nih, ada lagi itu tuh untuk ke supporting detail, dia adalah SD, merupakan example, atau mungkin proof dari penjelasan yang ada. TSS sama SD ini umumnya kita sering bakal ketemu sama format-format yang sering digunakan untuk situasi formal, termasuk untuk ayat tadi di belakang, utamanya di ini speaking part 3 sama di writing task 2 untuk pembentukan body gitu. Terus ditambahkan sama Cassandra. Saya kira karena not everyone agrees, jadi bukan seperti summary, lebih seperti opini tambahan. Iya, boleh juga seperti itu, Kak. Jadi ini mungkin kembali lagi sama kebiasaan IC formal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan dari writing task 2, karena yang paling mirip ini kan sama writing task 2 ya, sama di belakang nanti. Kesimpulan utama poin yang mau wrap up dari penjelasan paragraf-paragraf di atasnya, umumnya bakal disampaikan oleh kalimat pertama. Susunannya writing ya. Nanti itu tuh bakal diawali sama transisi, kayak by way of conclusion, to conclude, atau in summary, terus diikuti sama ini inti utamanya seperti apa. Sedangkan kalimat yang mengikuti di bagian kedua, sifatnya itu tuh lebih ke kayak optional, dia bisa digunakan untuk menambahkan kayak rekomendasi, kekhawatiran, suggestion, ataupun opini untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dalam merespon kalimat yang pertama kali disampaikan. Gitu. Nah, jadi ini tuh untuk tambahannya, Kak. Kenapa kok pertimbangan-pertimbangan ataupun lokasi-lokasinya itu ada di mana? Karena kalau teman-teman kerjain soal di reading, ini kan sangat banyak berhubungan sama materi kita di writing task 2 nanti di belakang ya. Kayak lokasi-lokasinya, ini untuk pembuka, ini body 1, body 2, body 3.
ini untuk conclusion, ini tambahan untuk bla bla bla. Nah, dari lokasi-lokasi ini bisa teman-teman gunakan untuk meraba-raba ternyata poin-poin utama itu tuh terletak di bagian yang mana untuk soal yang kita cari. Gitu. Itu untuk penjelasannya. Terus kita bakal lanjutin ke soal yang terakhir ya. Which of the following phrases best describes the main aim of the reading passage? Soal nomor 4 ini disampaikan sama Kak Petrus untuk yang C. To introduce some relics of humans warfare for the discussion whether violence is in it or not. Ya, tepat nih. Kita bisa melakukan eliminasi di soal nomor 4 ini. Untuk tambahan yang bagian nomor 1, hanya begini. Ketika kita memberikan deskripsi dari spesies yang berbeda, otomatis kan kita bakal dapat penjelasan secara mendetail ya, satu spesies ke spesies yang lain itu kayak apa. Misalnya nih, spesies A, ternyata spesies A ini tadi itu mereka lebih suka berkelompok, sehingga kalau mereka tuh mau berperang, dia itu tuh harus memiliki jumlah kawanan yang sangat banyak. Terus ada lagi nih spesies yang kedua. Spesies yang kedua ini punya kebiasaan untuk mengendap-endap, jadi biasanya bersembunyi di balik pepohonan dan juga batu-batu agar mereka mengejutkan lawannya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh dapat penjelasan soal yang A, informasi deskripsi dari setiap spesies, kurang lebih modelnya itu tuh mendekati dari penjelasan seperti itu tadi. Gitu. Terus kalau yang B sama yang D ini nih, fokus utamanya itu tuh lebih ke metode yang digunakan sama mereka. Kayak suggest ways, ada lagi itu tuh Principles of Contemporary Archaeology. Padahal di informasi atas kita nggak mendapatkan poin-poin utama. Ini nih dilihat dari approach yang seperti apa untuk mendapatkan datanya. Sehingga untuk yang C ini digunakan sebagai satu jawaban yang tidak masuk ke eliminasi-eliminasi tadi, dan kita didukung juga sama judul soal, yaitu Violence is Innate. Gitu. Ini untuk penjelasan dari soal nomor 4. Terus kita bakal lanjutin ya. Untuk exercise kedua dari R.D. Sefter. Di soal nomor 1 ini, kita akan mulai dari Kak Rafael, terus nomor 2-nya Kak Sandra, nomor 3-nya Kak Ananta, terus terakhir nomor 4-nya bisa diisi sama Kak Petrus. Oke, nah untuk yang nomor 1, When did the 720 Travelers Die? Nomor 1 ini disampaikan Kak Rafael yang C, yaitu 50 years ago. Ya, bener nih. Kalau misalnya ya, kita tuh terpaku perasaan nih dari soal tuh dia bilangnya dekade. Lebih tepatnya dia mengatakan 3 dekade ya. Cuma kenapa kok dari 3 dekade ini justru kita tuh malah kayak berpindah satuan dan kita tidak menggunakan bentuk a few decades ago. Kalau ngomongin masalah ke option multiple choice, kita kan biasanya dapat nih untuk option yang sekiranya ini perasaan juga masuk akal. Yang ini perasaan juga sama-sama bisa digunakan. Tetapi di antara option ini, pastikan teman-teman itu tuh pilih jawaban yang paling diprioritaskan, tapi dengan pertimbangan mungkin lebih akurat, mungkin dilihat dari kayak posisi TS, SS, sama SD, atau mungkin kita bakal mengamati paragraf konklusinya buat yang mana, prioritasnya bakal kita tempatkan seperti itu. Termasuk nih, kalau untuk 30 tahun yang lalu, meskipun satuannya berbeda, cuma dia kan memberikan informasi yang lebih precise, yaitu 30 tahun yang lalu. Cuma a few decades ago itu tuh mengatakan beberapa dekade yang lalu, definisi beberapa ini tuh mungkin berbeda antara satu konteks ke konteks yang lainnya. Mungkin aku mengatakan beberapa itu tuh 5. Mungkin aku mengatakan beberapa itu tuh masuknya ke 6 dan seterusnya. Nah, karena informasi ini tuh juga termasuk dekat, cuma karena kita mendapatkan option C yang jauh lebih precise, kita bisa prioritaskan untuk option yang C ini. Gitu. Terus untuk nomor 2 nih, twin engine turboprop could carry bla bla bla. Dari nomor 2 ini Kak Sandra isiin yang A, yaitu 8 people. Ya, udah tepat nih. Ini langsung absolut ya, cuma 8 orang. Terus untuk nomor 3, the worst accident in history according to the paragraph was, nomor 3 Kak Ananta isiin yang A, yaitu flight 123. Ya, udah tepat juga. Terus sama yang terakhir nomor 4, why did the Japan Airlines flight 123 crash? Dari Kak Petrus isiin yang C,
yaitu the airtight pocket between its cabin and tail door open. Iya, bener nih. Cuma kenapa sih kok kita nggak bisa ya isiin sama yang A ataupun option yang B? Perasaan keduanya sama-sama juga disinggung oleh passage. Kalau dilihat dari penjelasannya, informasi di sini kan modelnya kayak sequencing ya. Misalnya nih, untuk yang pertama, ini tadi itu tuh dimulai ketika the airtight pocket between its cabin and tail door open. Informasinya itu tuh dimulai dari ini tadi, karena ada yang terbuka. Karena ini bagiannya ada yang terbuka, otomatis maka mengubah ke bagian yang lainnya. The change in pressure blew off the vertical stabilizer or tail fin. Karena stabilizernya kena, ternyata bisa merusak hydraulic systems, sehingga the plane lurch up and down. Jadi situasi ini tadi sebenarnya itu tuh cukup mirip sama pengembangan yang sequencing ya. Pertama apa, kemudian apa, selanjutnya bagaimana, sehingga dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh mendapatkan sebuah passage yang emang arahnya lebih ke sequencing, terus di bagian soal pertama itu tuh tanya, ini alasannya gara-gara apa nih? Nanti itu tuh bisa disampaikan dari titik muasalnya. Asal muasalnya itu tuh dia ke arah yang mana. Kalau yang ini kan maksudnya kayak efek-efek ya teman-teman. Ini akibat yang terakhir. Terus hydraulic system yang rusak itu tuh gara-garanya stabilizer-nya kena. Stabilizer yang kena ini tadi karena emang ini ada bagian bin sama tail-nya kebuka. Jadi informasi di sini, dia tuh emang muaranya kan maksudnya ke bagian airtight bulkhead ini ya. Ini bisa digunakan sebagai rujukan utama. Cuma kalau pertanyaan diganti nih, dari konteks yang sama, ini modelnya sequencing, terus teman-teman tuh mendapatkan perintah kayak gini nih. Misalnya akibatnya nanti seperti apa dari hal-hal ini? Ya akibatnya kita bakal cari list yang terakhir untuk sequencing yang terakhir. Cuma kalau pertanyaannya, ini gara-gara apa? Atau karena apa? Disebabkan oleh apa? Nah, kita bakal kembali sama urutan yang pertama. Tuh. Ini untuk soal nomor 4. Terus kita lanjutin ke soal exercise ketiga untuk copy. Yang nomor 1 kita akan mulai dari Kak Rafael, terus nomor 2-nya dilanjutin Kak Sandra, nomor 3-nya Kak Ananta, terakhir nomor 4-nya bisa diisi sama Kak Petrus. Ini yang belum disampaikan dari Kak Rafael. Kak Rafael, kalau nomor 1 udah selesai, nanti boleh disampaikan ya. Kita mungkin bisa mulai sama pembahasan nomor 2 dulu. Rob Kaczmarek explains to us that bla bla bla. Soal nomor 2 diisi sama Kak Sandra untuk yang D, yaitu coffee spills because of the design of the lid. Iya, benar nih. Kalau ngomongin masalah ke penjelasan di sini bisa teman-teman gunakan rujukan utamanya ke ini untuk tambahannya. He explains. He ini kan emang arahnya ke Rob ini tadi ya. Sehingga untuk paragraf 3 ini bisa digunakan sebagai rujukan utama. Meskipun mungkin teman-teman ngerasa perasaan nih dari option yang sini tuh mengatakan ya ini ngomongin masalah spilling di coffee, terus ada lagi itu tuh tambahan-tambahan kayak gini. Ada beberapa konteks itu tuh yang kurang sesuai, kayak he set his experiment as a joke juga bukan. Ini tadi itu tuh bukan ke masalah jaraknya ya, bukan ke masalah seberapa jauh cairan kopi itu tuh bisa muncrat. Terus untuk yang bagian sini, kalau kita tuh ngomong intrigued by spilling the coffee, cuma di titik yang kita tuh tertarik. Kita ngerasa kayak, oh ini unik ya, oh ini bagus ya, cuma di titik itu aja. Tapi sama sekali tidak ada penjelasan, emangnya kenapa sih sama kopi yang tumpah atau kopi yang muncrat tadi. Sehingga untuk option D ini dirasa yang paling cocok. Gitu. Terus untuk yang pertama, what accident might occur at work in the morning after you bought coffee? Di sini Kak Rafael isiin yang C, yaitu you contaminate your clothes with it. Iya, benar nih. Kalau ngomongin masalah ke
tambahan-tambahannya. Yang D ini jelas salah. Terus yang A, salahnya kan kita nggak numpahin kopi ke semua tempatnya ya, karena sesuai sama kontekstualnya itu tuh di atas mengatakan bahwasanya posisi kita mau berangkat kerja, kita itu tuh buru-buru karena telat, terus kita di perjalanan beli kopi, keburu-buru juga. Nah, ketika sampai di kantor, ternyata ada cairan yang emang nempel ke baju kita. Sehingga ini tadi itu tuh fokus utamanya ya, ada situasi-situasi diperkenalkan dulu. Dan yang A ini jelas salah. Terus yang B, you get burns from the hot coffee juga salah. Salahnya di mana? Di sini emang benar ada hot beverage. Tetapi sama sekali tidak ada yang mengatakan bahwasanya ini menimbulkan luka bakar. Burns effect-nya sama sekali nggak ada. Nah, yang paling tepat, kita ketemunya hot beverage residue on your clothes. Sama halnya untuk yang C, you contaminate your clothes with it. Gitu. Ini untuk soal yang nomor 1. Terus kita lanjutin ke soal nomor 3. The main reason coffee spills is bla bla bla. Soal nomor 3 ini diisi ke Ananta untuk yang A, yaitu velocitas. Nah, ini boleh diisi sama yang B, Kak, sloshing. Kalau ngomongin masalah velocitas, velocitas ini kan lebih ke kayak titik ini ya, titik cairan ini misalnya ada wadahnya, cairannya di tengah-tengah. Seingatku itu tuh velocitas kayak kita kasih titiknya ini, pertemuan antara puncak cairan sama ada lagi tuh untuk yang wadahnya. Terus kalau jawaban yang B, kenapa kok kita arahkan sama sloshing? Kita garis bawahi main reason-nya dulu, yang mana reason ini bisa teman-teman pertimbangkan dari situasi di atas, posisinya itu kontekstualnya seperti ini. Kemudian untuk alasan utamanya itu tuh lebih fokus sama ini tadi, it happens because of the sloshing of the coffee against the lid, which is kind of unique. Ini adalah TS utamanya, alasan utamanya. Sehingga kalau soal itu tuh tanya, emang ini intinya ngomongin masalah apa sih? Kita bisa prioritaskan main-nya karena ada sloshing. Sedangkan penjelasan-penjelasan yang lain kayak tutupnya ini, at the end of the lid, the hole is right up above that. Ini tutupnya, tapi bukan untuk bentuk cupnya. Ini kan masuk design of the cup ya, di wadahnya itu. Cuma yang dipermasalahkan adalah tutupnya itu sendiri. Jadi ini jelas salah. Yang D ini juga jelas salah. Cuma kalau yang velocitas sendiri, velocitas tuh, nah munculnya baru belakangan. As the coffee sloshes against the end of the lid, that velocity is amplified and it splashes up through the actual hole. Yang pertama kita ketemu sloshing, ada lagi sloshes, ada lagi untuk it splashes up, sehingga ini bisa digunakan sebagai rujukan utama bahwasanya sloshing itu tuh adalah permasalahan utama. Gitu. Ini yang nomor 3. Terus terakhir nomor 4-nya, which text might be classified as bla bla bla. Di sini dari Kak Petrus isiin yang A, yaitu scientific. Iya, benar. Kalau untuk yang C sama D ini jelas salah ya, nggak berhubungan. Cuma kalau yang B, humorous, mentang-mentang nih ada kata kunci jokes di bagian atas, terus ini arahnya humorous, enggak ya teman-teman. Karena kalau untuk tulisan-tulisan yang emang tujuannya buat humor, untuk membuat pembacanya tertawa, kita tuh mendapatkan beberapa pengembangan ide yang cukup khas. Misalnya, dari awal tuh ada kejadian yang lucu-lucu, kecil-kecil, lucu-lucu gitu. Terus untuk yang terakhir, ternyata ini tuh menggabungkan antara aspek-aspek kecil yang kita temukan di jokes-jokes kecil sebelumnya. Makanya jadi kayak meledak di belakang. Dan pola ini kalau teman-teman perhatikan cukup mirip sama materinya ini stand-up comedian. Stand-up comedian kan banyak juga ya, yang emang kasih penjelasan lucu gitu, tapi lucunya biasa-biasa dulu, terus lucu biasa dulu, baru di akhir ternyata digunakan untuk menambahkan dari penjelasan-penjelasan di atas. Ada yang seperti itu. Terus ada lagi itu tuh ada yang diawali sama penjelasan yang normal banget, ini kayak daily life-nya juga seperti ini. Terus ternyata setelah ada penjelasan yang normal, di belakang itu tuh kita ketemu plot twist. Ada yang seperti itu. Terus ada lagi itu tuh tulisan humor yang kayak kasih sarkas ke pihak tertentu ya. Rata-rata tuh diarahkan sama pemerintah. Kok pemerintah punya kebijakan kayak gini sih? Kok UU-nya itu tuh diganti seperti ini sih? Ada banyak juga yang memberikan reaksi-reaksi sarkas, tapi dengan cara yang dibuat kayak joking. Nah, itu tuh juga beberapa jenis tulisan yang arahnya ke humorous. Cuma seperti yang kita ketahui, di sini kan kita belajar soal ini tuh sloshing-nya kayak apa.
velositasnya bagaimana, dan seterusnya, otomatis ini menambahkan untuk ke ilmu pengetahuan dari saintifik. Gitu. Ini untuk soal yang nomor 4. Terus untuk latihan di bawah, yang terakhir dari labeling diagram ini, kita mendapatkan total 3 soal ya. Untuk soal yang nomor 6, kita akan mulai dari Kak Rafael, nomor 7-nya Kak Sandra, terus nomor 8-nya bisa diisi sama Kak Ananta. Oke, kita bahas dari soal nomor 6. Kak Rafael isiin yang South African, ya udah tepat. Nomor 7-nya Kak Sandra isiin yang French, iya udah sesuai juga. Terus nomor 8-nya Kak Ananta Spanish, ya udah tepat nih. Jadi dari 3 nomor ini, yang perlu aku tekankan tuh gini, ada beberapa penjelasan di passage yang punya format berbeda. Satunya itu tuh berupa lokasinya di mana, satunya lagi itu tuh berupa adjektifnya untuk origin tuh bentuknya kayak apa? Kayak yang France nih. Informasi France ini dia kan disampaikan dalam format lokasi ya teman-teman. Jadi banyak banget yang merasa terkecoh, oke ini intinya kan France. Sama halnya nih kayak kita bilang French di bawah, ya udah aku isiin yang France buat nomor 7. Tetapi seperti yang kita ketahui, pada soal kali ini tuh disediakan option-option soal yang mana kita harus pilih salah satu dari yang disediakan oleh soal. Di sini kan sama sekali nggak ada yang bilang France, tapi French. Kalau nomor 7 kita isiin pakai France, otomatis dia bakal terhitung sebagai salah. Termasuk juga kalau misalnya ini tuh aku ketemu Spain, diisi pakai Spain juga yang nomor 8, tapi benernya pakai Spanish. South Africa pakai A di belakang tapi nggak dikasih N, ini tuh juga bakal pengaruh sama bentuk yang emang mau diarahkan sebagai adjektif atau mungkin bentuk yang disampaikan sebagai lokasi tempat rujukannya gitu. Ini sih untuk latihannya sejauh ini kayaknya teman-teman udah aman, nggak ada masalah yang sangat mengganggu untuk latihan yang terakhir ya aku rasa. Cuma kalau secara umum gimana teman-teman, apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu sama teman-teman? Oke, udah dikasih jempol-jempol nih sama teman-teman. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Pokoknya kalau untuk yang di tipe multiple choice di atas, tipsnya itu tuh bukan cuma masalah yang pertama kali kita lihat dia itu tuh jawaban benarnya, tapi cukup mengecohnya itu tuh ini perasaan A benar, yang B juga dilembutkan. Bagaimana kita memprioritaskan atau memilih salah satu jawabannya yang lebih precise, lebih dekat dengan apa yang diminta oleh soal, itu tuh PR-nya untuk multiple choice. Terus kalau untuk PR-nya dari labeling diagram ini, gambarnya kan macam-macam ya teman-teman, nggak cuma sejenis ini. Ada lagi itu tuh berupa satu gambar jawabannya apa, satu gambar jawabannya apa, satu gambar jawabannya apa. Dan di sini tuh mungkin kita mendapatkan penjelasan di passage untuk memberikan deskripsi dari setiap gambar tersebut. Ada yang kayak gitu. Terus ada lagi itu tuh yang emang masuknya untuk plan. Ini kotak pertama, arahnya kemana, kotak yang kedua, arahnya kemana, kotak yang ketiga, arahnya itu tuh untuk yang step ketiga dan seterusnya. Ada. Sehingga yang banyak dikeluhkan untuk soal dari labeling diagram ini, karena kita perlu dengan cepat adaptasi, soal kali ini tuh punya format gambar seperti apa, dan punya perintah bagaimana. Karena tidak semua soal labeling diagram bakal disediakan jawaban-jawaban seperti ini, dan bentuknya itu tuh sama. Itu untuk PR-nya dari labeling diagram. Terus untuk tugas di rumah nanti, teman-teman udah bisa akses di Google Classroom, arahan untuk mengerjakan soal yang peanut allergy ini, sama ada lagi itu tuh untuk latihannya di museum. Yang pengen aku ingatkan sama teman-teman adalah amati perintah soalnya ya, karena di sini cukup penting.
seberapa banyak kata yang bisa kita comot, terus formatnya nih gimana, apakah kita bisa menggabungkan dalam satu jawaban yang sama antara number dan juga untuk kata-katanya, atau mungkin kita harus pisahin keduanya, itu tuh sangat penting. Terus ada lagi tuh, tadi yang sempat aku jelaskan di awal ya, kalau misalnya teman-teman tuh ketemu sebuah soal-soal yang udah termuat satuannya, soal-soal yang udah termuat ini preposisinya apa, biasanya soal-soal tersebut itu tuh nggak akan memiliki bentuk redundancy atau bentuk pengulangan kata yang sama. Kalau kita udah ketemu berapa banyak siswa yang mengikuti kompetisi itu, ya udah kita isiin 10 gitu aja. Terus kalau kita ketemu in what year bla 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 happened, it-nya itu biasanya tidak kita sebutkan. Biasanya seperti itu, cuma kembali lagi yang lebih final itu tuh ketika kita mendapatkan perintah soal kayak apa. Apakah mungkin masih bisa nih kita gabungin kombinasi antara angka dan juga kata-kata, atau mungkin kita harus pilih salah satu. Kalau angka ya angka aja, kalau kata-kata ya kata-kata aja. Gitu. Ini untuk tambahan yang terakhir dari materi kita di reading ya. Besok kita bakal membahas latihan di reading ini, kalau ada bagian-bagian yang cukup menarik buat kita diskusikan bareng. Terus ada lagi, di materi besok tuh kita udah move ke skill yang baru ya, untuk speaking nih teman-teman. Jadi boleh banget untuk teman-teman baca materinya seperti apa, sehingga waktu kita ada di kelas besok, teman-teman udah tahu nih gambarannya speaking itu bagaimana. Gitu. Ini sih. Nanti tinggal pengerjaan tugas aja di rumah sesuai sama instruksi yang disampaikan di Google Classroom. Kalau sejauh ini teman-teman udah aman, tinggal lanjut ke latihan-latihan di rumah. Mungkin kita bisa mengakhiri kelasnya sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Ya, sama-sama Miss. teman-teman. Iya, sama-sama Kak.